Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem teknologi informasi, suatu manajemen kinerja dan risikonya prakarsa kepatuhan seperti di Amerika Serikat dan di Eropa, serta semakin diakuinya kemudahan proyek untuk lepas kendali yang dapat berakibat besar terhadap kinerja suatu organisasi. Definisi menjelaskan bahwa tata kelola tim merupakan tanggung jawab dari manajemen eksekutif atau direksi yang dapat dan merupakan bagian dari tata kelola, berfokus pada dua hal, yaitu bagaimana upaya tim memberikan nilai tambahan bagi bisnis dan penanganan risiko ketika sudah dilaksanakan. Pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Demikianlah materi ini saya lanjutkan, akan dibacakan oleh Eka Nurfadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurfadilah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tata kelola teknologi informasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh Salsabila. Kegunaan tata kelola teknologi informasi. Kelangsungan operasional perusahaan tak lepas dari peran tata kelola teknologi perusahaan yang dimiliki dalam internal organisasi. Perusahaan memiliki standar dan menjalankan prosedur operasional untuk mencapai tujuan yang memiliki nilai strategis. Tata kelola teknologi informasi menjadi tanggung jawab dan bentuk praktik kerja yang biasanya digunakan para eksekutif bisnis untuk dapat memiliki pandangan pada sasaran perusahaan. Tata kelola teknologi informasi bisa digunakan oleh organisasi pada level eksekutif untuk mengendalikan risiko yang bisa terjadi dan memastikan segala bentuk sumber daya perusahaan agar dapat digunakan dengan sesuai. Pada akhirnya, tata kelola perusahaan yang dilakukan secara baik bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan serta perlindungan investasi di masa depan yang lebih terjamin. Berikut terdapat beberapa alasan mengapa tata kelola teknologi informasi menjadi baik dan harus dilakukan oleh perusahaan. Yaitu 1. Tata kelola teknologi informasi yang baik dapat menekan biaya. 2. Teknologi informasi adalah sesuatu yang mahal. 3. Penggunaan teknologi informasi yang meluas. 4. Teknologi informasi memberikan peluang sekaligus ancaman bagi perusahaan. 5. Tata kelola teknologi informasi yang baik adalah suatu hal yang kritis bagi perusahaan. 6. Nilai teknologi informasi lebih baik dari sekedar teknologi yang baik. 7. Manajemen senior memiliki keterbatasan. 8. Perusahaan yang maju mengelola teknologi informasi dengan cara yang berbeda. Itulah tadi alasan yang penting untuk memiliki tata kelola teknologi informasi komunikasi yang baik dalam sebuah perusahaan, karena berkaitan dengan kelangsungan operasional. Tata kelola teknologi informasi komunikasi menjadi tanggung jawab dan bentuk praktik kerja yang eksekutif bisnis dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran perusahaan agar memiliki di masa depan yang lebih terjamin. Pengertian COBIT, Control Objective for Information dan Related Technology. COBIT adalah sekumpulan dokumentasi
best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna atau user, dan manajemen untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT. Sasongko 2009. COVID mendukung tata kelola teknologi informasi dengan menyediakan kerangka kerja untuk mengatur keselarasan teknologi informasi dengan bisnis. Selain itu, kerangka kerja juga memastikan bahwa teknologi informasi memungkinkan bisnis memaksimalkan keuntungan. Risiko teknologi informasi dikelola secara cepat dan sumber daya teknologi informasi digunakan secara tanggung jawab. COVID merupakan standar yang dinilai paling lengkap dan menyeluruh sebagai framework IT audit karena dikembangkan secara berkelanjutan oleh lembaga swadaya profesional auditor yang tersebar di hampir seluruh negara, di mana di setiap negara dibangun chapter yang dapat mengelola para profesional tersebut. Manfaat dan pengguna COVID. Secara manajerial, target pengguna COVID dan manfaatnya adalah 1. Direktur dan eksekutif, yaitu untuk memastikan manajemen mengikuti dan mengimplementasikan strategi searah dan sejalan dengan teknologi informasi. 2. Manajemen, itu untuk mengambil keputusan investasi teknologi informasi untuk keseimbangan risiko dan kontrol investasi, dan untuk benchmark lingkungan teknologi informasi sekarang dan masa depan. Manfaat yang ketiga itu pengguna, yaitu untuk memperoleh jaminan keamanan dan kontrol produk dan jasa yang dibutuhkan secara internal maupun eksternal. Ketiga, manfaat yang keempat yaitu auditors, itu untuk memperkuat opini untuk manajemen dan kontrol internal, untuk memberikan saran pada kontrol minimum yang diperlukan. Itulah tadi materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.